Halo semuanya, apa kabar? Pasti tetap sehat kan ya, puji nama Tuhan. Hari ini sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita satukan hati kita dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau belajar hari ini, berkati kami supaya apa yang kami pelajari kami dapat pahami dan kami mengerti bahwa janji Tuhan itu iya dan amin. Haleluya Yesus, amin. Oke, siswa kelas 5 SD Tunas Global, hari ini kita masuk dalam bab 6. Bab 6 bicara tentang apa? Bab 6 bicara tentang janji karya keselamatan Allah. Kita mau mengenal karya keselamatan Allah hari ini. Nah, sebelum masuk ke pelajaran kita, Miss mau bertanya. Siapa di antara kamu yang pernah terima janji yang menyenangkan dari orang tua? Pasti dong semuanya pernah. Contoh, janji belikan sepatu baru. Pas ditunggu-tunggu. Kapan nih tanggalnya nih? Ayo Pak ke mall, ayo Ma ke mall. Pasti kan? Atau dijanjikan untuk jalan-jalan. Wah, mimpinya udah di tempat yang dituju. Tidur aja mimpi. Mama ayo dong, ayo dong. Pasti pengennya kayak gitu kan. Nah, tapi bisa nggak janji manusia nggak ditepati? Bisa. Bisa nggak janji orang tua kita kadang-kadang gagal? Bisa. Penyebabnya macam-macam. Ya, bisa karena waktu yang nggak sempat, bentrok dengan keperluan pekerjaan orang tua, akhirnya gagal. Atau juga misalkan tiba-tiba hujan deras, jadi nggak jadi deh ke mall untuk beli sepatu baru, ditunda jadinya. Nah, tapi janji Tuhan tidak seperti itu. Janji Tuhan pasti akan ditepati, ya. Janji Tuhan tuh pasti ditepati. Jangan ragu, jangan gak yakin, ya. Karena janji Tuhan tuh pasti ditepati. Maka hari ini sebelum kita melangkah lebih jauh dalam materi kita mau lihat bersama-sama. Yang pertama, Allah memberikan janji keselamatan kepada manusia. Janji keselamatan itu diberikan dan ditepati. Kita lihat dulu nih dalam perjanjian lama. Apa kata perjanjian lama tentang perjanjian itu? Mari kita saksikan bersama-sama. Janji Allah diberikan kepada beberapa tokoh dalam perjanjian lama. Yang pertama adalah kepada Nuh. Gambar ini menunjukkan tentang perjanjian Tuhan kepada Nuh, bahwa Nuh dan keluarganya akan dibebaskan dari bahaya besar, yaitu air bah. Dengan catatan, Nuh harus membuat sebuah kapal besar agar dia dan seluruh keluarganya bersama dengan setiap ekor dari sepasang binatang masuk ke dalam bahtera tersebut. Walaupun banyak orang yang mungkin mengejek Nuh, tetapi Nuh tidak berhenti. Ia terus mengerjakannya dengan mengingat bahwa janji Tuhan akan menyelamatkan dia bersama dengan seisi rumahnya. Sebagai tanda perjanjian, Tuhan memberikan pelangi kepada Nuh. Allah memperbaharui janjinya dengan Abraham, dan ada 3 janji yang diberikan. Di antaranya yang pertama, Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Yang kedua, Abraham akan diberkati dan namanya menjadi masyhur atau terkenal. Dan yang ketiga adalah Tuhan akan memberkati setiap orang yang memberkati Abraham, dan begitu juga sebaliknya akan mengutuk setiap orang yang mengutuk Abraham. Janji ini akan terjadi bila Abraham keluar dari kampung halamannya yaitu Ur Kasdim dan pergi ke negeri yang belum ia ketahui di mana tujuannya. Abraham taat, Abraham memegang janji Tuhan itu dan ia mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Setelah keturunan Abraham menjadi bangsa yang besar, mereka dituntun keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Untuk menjaga kehidupan mereka supaya tetap taat di hadapan Tuhan, Tuhan memberikan 10 hukum Taurat yang tertulis dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Di awal-awal pelajaran kita sudah kamu pelajari. Dan pada siang hari mereka dipimpin dan dituntun dengan tiang awan, sedangkan malam hari mereka dipimpin dengan tiang api. Dari Abraham, janji Allah dibuat lebih khusus lagi,
Tuhan berjanji kepada suku Yehuda, yaitu keturunan Daud, bahwa tahta Daud tidak akan goyah. Itu terbukti dan digenapi dalam perjanjian baru dengan kelahiran Kristus Yesus. Berikutnya adalah janji dalam perjanjian baru. Janji dalam perjanjian baru dikaitkan langsung dengan kasih Yesus Kristus yang ditujukan lewat pembelajaran kita berikut ini. Janji dalam perjanjian baru dikaitkan langsung dengan kasih karunia Allah, yaitu Yesus Kristus. Semua puncak janjinya, penggenapannya di dalam Kristus Yesus. Kurban bakaran dalam perjanjian lama digenapi dengan kurban keselamatan dalam perjanjian baru. Yesus Kristus menjadi kurban perdamaian antara Allah dengan manusia. Pada saat kematian Kristus di kayu salib, tirai pembatas ruang Maha Kudus dalam bait Allah terbelah menjadi dua. Jalan menuju Allah yang Maha Kudus terbuka. Janji keselamatan telah digenapi. Jalan keselamatan telah tersedia bagi siapapun yang percaya kepadanya. Setiap orang bisa langsung berhubungan dengan Allah tanpa perantara seperti dalam perjanjian lama yang mengharuskan seseorang untuk menghadap Tuhan harus melewati imam sebagai perantara kita dengan Tuhan. Apa sih tujuan penyelamatan Allah bagi kita? Apa sih tujuan karya keselamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kita? Hanya satu, supaya manusia yang berdosa ini, kita ini yang berdosa ini, masuk dan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Tuhan gak mau kita binasa. Tuhan tidak ingin kita binasa. Maka ia datang ke dunia dan karya penyelamatan itu dijanjikan bagi kita dan digenapi dalam diri Yesus Kristus. Maka anak-anakku sekalian, percayalah bahwa janji Tuhan, ya dan amin, ditepati. Kalau Tuhan berjanji bahwa Dia akan memberkatimu dengan kepintaran, belajarlah dengan giat. Karena apa? Kepintaran itu akan Tuhan berikan. Kalau kamu berjanji di hadapan Tuhan, oke Tuhan, aku mau sungguh-sungguh supaya cita-citaku tercapai, maka sungguh-sungguhlah berdoa kepada Tuhan. Karena janji Tuhan untuk memberkati masa depanmu itu akan terjadi. Amin. Amin. Karena janji Tuhan untuk memberkati hidupmu, keluargamu akan ditepati oleh Tuhan. Oke? Demikian pembelajaran kita hari ini. Percayalah bahwa janji Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Dah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, bye.